Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot into Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal adain yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Temanya kali ini adalah tentang rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu, atau dia itu punya rahasia apa sih yang pingin supaya kamu itu nggak tahu. Di sini udah ada 4 grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian boleh pause video ini, boleh gunakan intuisi kalian untuk pilih salah satu grup atau dream catcher yang tersedia yang menurut kalian tertarik dengan dream catchernya, sehingga saat nanti gue bacakan arti kartunya bisa klik dan resonate ke kalian. Oke, so buat kamu juga yang ingin tahu tentang video pick card reading lainnya, gue banyak banget tampilin video pilih kartu di channel gue. So please subscribe my channel dan tetap stay tune karena setiap minggunya gue bakal selalu keluarin video pick card reading terbaru. Dan langsung aja kita ke grup nomor 1. Halo grup 1, ini adalah kartu yang kalian pilih langsung dan sebelumnya ini adalah dream catcher yang kalian pilih. Ini kartunya, kalian dapat Fourth Chakra, Archangel Gabriel. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu, tapi sebelumnya dari kartu energi yang keluar ini menunjukkan bahwa orang yang di pikiran kalian sekarang ini itu sebenarnya banyak banget rahasia yang ingin dia ungkapkan, tapi entah kenapa dia nggak bisa ungkapin. Oke, di sini ada kartu udah keluar. Kartu The Reverse, The Magician, kartu Queen of Pentacles Reverse, serta ada juga keluar kartu The Devil. Oke, kalau berdasarkan kartu yang keluar ini itu, gue mau kasih tahu bahwa orang yang lagi di pikiran kalian sekarang ini itu ini lebih tentang ini ya, kepribadiannya dia, bahwa sebenarnya itu dia ingin mengungkapkan sesuatu dari dirinya dia, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sebenarnya dia udah pendam lama, karena di sini ada kartu tarot deed dan kebalik. Itu menandakan bahwa orang ini itu benar-benar ingin mengungkapkan sesuatu yang dia sudah pendam lama tapi belum bisa keluar dari mulutnya dia. Dan kalau gue lihat di sini juga ada kartu The Magician. Kartu The Magician ini itu juga menandakan bahwa orang ini itu sebenarnya memiliki sebuah rahasia dalam dirinya dia, dan rahasianya ini itu berkaitan tentang siapa dia sebenarnya ataupun tentang keasliannya dia seperti apa. Tapi di sini gue juga mau kasih tahu ada kartu The Devil. Kartu The Devil itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia punya sedikit masalah ketergantungan, dan ketergantungan ini itu bisa berarti macam-macam ya. Tapi di sini itu lebih ke arah self esteem atau kepercayaan diri. Jadi sebenarnya itu orang ini itu adalah orang yang cukup kreatif, orang yang cukup mampu melakukan apa aja yang dia mau, tapi dia itu terhalang sesuatu jika ingin mengungkapkan siapa dirinya dia atau mengungkapkan jati dirinya dia, sehingga dia itu merasa bahwa dia apapun yang dia keluarkan dari mulutnya dia, entah itu ke kamu ataupun ke orang lain, dia merasa itu sia-sia aja. Dan disinilah pattern The Devil di sini itu adalah sebuah pattern yang harus kamu hentikan, atau kamu kalau bisa coba bicarakan dengan dia, kamu bicarakanlah. Kamu tanya ke dia apa yang sebenarnya dia mau dari kamu, dan apa yang sebenarnya dia ingin ungkapkan tentang dirinya. Karena kalau gue lihat di sini itu banyak banget orang yang ngejudge dia atau pasang judgement di depan karena suatu hal, karena penampilannya dia serta latar belakangnya dia. Tapi apa yang mereka katakan tentang dia bukanlah hal yang sebenarnya. Dan di sini juga ada Queen of Pentacles Reverse. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia sama sekali tidak bisa memancarkan auranya dia yang seperti apa, tidak bisa memancarkan sifat-sifatnya dia secara maksimal karena suatu hal. Dan ini benar-benar harus kalian bicarakan ya, karena udah banyak banget yang terpendam di dia atau terpendam di orang ini, sehingga nanti gue takutnya saat dia sudah meluapkan sesuatu, nantinya akan malah timbul sebuah masalah atau konflik yang sangat besar. Karena apa yang dari yang dia pendam. Oke, next card. Oke, ada kartu Shaman, Trust in Higher Force. Kartu Shaman ini sedikit mirip dengan kartu The Magician ya.
Jadi tuh sebenarnya kalau gue lihat sih dia orang yang tahu banyak. Dia ini orang yang memiliki pengetahuan banyak tentang dirinya dia serta tentang orang lain. Jadi gini, dia itu nggak pandai mengungkapkan sesuatu, tapi pikiran serta emosinya dia serta feelingnya dia itu kuat banget. Jadi dia itu sometimes tahu sesuatu sebelum kejadian, tahu sesuatu sebelum diungkapkan oleh kamu, dia tuh udah tahu. Ada juga Magic Guardian, Unlock the Magic Within. Entah kenapa kartu yang keluar ini sangat banyak berhubungan dengan kartu The Magician. Gue nggak tahu apa, tapi mungkin ini lebih masalah yang sebenarnya itu tidak bisa kalian terima secara logis kalian. Ataupun masalah yang ingin dia katakan, dia itu ingin mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya dia tahu kamu itu tidak bakal menganggap apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang logis, atau apa yang dia katakan nanti itu adalah sesuatu yang bisa kamu terima di akal kamu, atau kamu itu nggak percaya bahwa dia ini bisa melakukan ini, atau banyak kejadian yang tidak bisa kalian pikirkan secara logis kalian ataupun secara akal kalian, sehingga kalian menganggap bahwa apa yang dia katakan ini tuh hanya bohong. Jadi kalian, masa sih gue nggak percaya. Dan itu pun udah banyak dia dapatkan dari orang lain, walaupun bukan dari kamu. Dia banyak dapatkan pengalaman seperti itu dari orang lain, dari teman-temannya dia, serta bahkan dari keluarga-keluarganya dia. Oke, next card. Grup 1, apa yang dia sembunyikan dari kamu? Oke, ada juga Living or Travel. Oke, udah satu keluar kartu False. Jadi gini, mungkin ini juga lebih ke arah perjanjian. Dia itu mempunyai suatu komitmen yang dia nggak bisa bilang ke kamu. Komitmen ini itu bukan berarti sesuatu yang buruk, tapi komitmen ini itu mungkin juga antara dia dengan keluarganya dia, ataupun antara dia dengan teman dekatnya. Dan juga kalau gue lihat dari kartu ini itu gini ya, kartu Living or Travel di sini itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia itu ingin mengakhiri sesuatu, atau dia itu ingin lepas sesuatu. Dia itu ingin lepas sesuatu, tapi gue nggak tahu apa yang ingin dilepas itu, gue nggak tahu apa. Tapi kalau gue lihat ini lebih ke keadaan lingkungan sekitarnya sih, bagaimana orang lain memandang dia dan bagaimana keluarga dia itu memandang dia. Dia itu ingin lepas dari hal-hal seperti itu, dan makanya di sini juga ada kartu Death Reverse. Dia itu ingin lepas tapi belum kesampaian. Tapi yang mau gue kasih tahu di sini adalah nanti orang ini kedepannya bisa berubah, sifatnya bisa berubah, serta perlakuannya dia ke kamu, atau bahkan bagaimana dia berbicara kepada kamu, sifat-sifat pribadinya, dan juga bagaimana dia berperilaku, itu nantinya bisa sangat berubah. Dan perubahan inilah yang sebenarnya dia mau utarakan. Dia itu memendam keaslian dirinya yang sudah lama terpendam. Itu bukan salah kamu ya, tapi memang karena dari dulu, atau dari dulu dia masih kecil, itu dia mengalami pengalaman bahwa apa yang dia katakan atau apa yang dia ungkapkan, orang lain itu gak bakal bisa percaya. Makanya dia itu memilih untuk diam, dan dia itu lebih memilih untuk menganalisa situasi. Serta seperti yang tadi gue bilang, dia itu punya perjanjian. Perjanjian ini itu bisa juga perjanjian dengan dirinya dia, bahwa ada sesuatu yang nantinya akan dia ubah, ataupun bahwa sesuatu itu harus dia jalankan, harus dia tepati nantinya. Oke, next card. Grup pertama, apa yang orang ini sembunyikan, atau orang ini ada pesan apa lagi? Oke, udah keluar satu kartu. Spend quality time together. Listen and talk to each other. Seperti yang gue bilang, orang ini benar-benar butuh yang namanya bicara, atau butuh yang namanya teman bicara. Dan sebenarnya dia itu menganggap kamu, kalau gue lihat di sini itu masih dia belum bisa mengungkapkan apa kata hatinya dia yang sebenarnya, apa yang terjadi dalam dirinya dia. Dan
kalau gue lihat di sini kalian memang harus berbicara sih ke dia, terutama dengan kartu energi Fourth Chakra Archangel Gabriel. Itu menandakan bahwa dia itu benar-benar ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat-sangat penting, yang nantinya itu bakal merubah dirinya dia dan juga bakal merubah, mungkin kalau kalian berhubungan romantis dengan orang ini, itu nantinya juga kalian akan ikut merasakan perubahannya. Dan di sini itu bukanlah sesuatu yang buruk ya. Oke, kartu next lagi, apa yang ingin diucapkan? Oke. Ada kartu dua kuang, romance. Life is the one you love with personal attention and affection. Oke. Ada kartu lainnya, if you long for more love, be more loving. Jadi gini, mungkin kalian yang membaca kartu ini, kalian merasa bahwa kalian itu nggak mendapatkan apa yang kalian mau dari dia. Tapi yang mau gue kasih tahu di sini adalah bahwa sebenarnya orang ini itu berharap banyak kepada kamu. Orang ini itu berharap bahwa kamu itu bisa membantu dia untuk lebih percaya diri, lebih menjadikan dirinya dia yang benar-benar bisa bicara, benar-benar bisa mengungkapkan hal-hal banyak. Oke, next card. Grup 1, apa lagi yang harus diketahui? Oke, udah deh, satu kartu keluar. Ada contract reverse. Jadi gini, dia itu sebenarnya seperti yang gue bilang ya, dia itu punya perjanjian tentang suatu hal yang pada saatnya nanti ini harus terselesaikan. Atau apa yang dia katakan terhadap sesuatu hal, itu pada saatnya nanti ini harus diselesaikan oleh dia. Jadi, dia itu ingin mengungkapkan ke kamu soal ini juga ya, sebagian dari yang baca grup 1, ini juga mengenai tentang perjanjian dia terhadap satu hal, dan kalau gue lihat sih ini perjanjian yang cukup penting. Mungkin ini juga tentang hukum, atau tentang rumahnya dia, atau tentang lingkungan keluarganya dia, bahkan sampai ke pekerjaannya dia juga bisa. Jadi dia itu ingin memberikan sesuatu info tentang perjanjian atau komitmen ini yang harus dia selesaikan nanti. Oke, so gue bakal buka kartu lainnya lagi untuk grup 1, apalagi grup 1, apalagi yang harus diketahui. Oke. Ada The Mountain. Ada The Clover. The Clover ini juga menunjukkan berarti suatu rahasia ya. Dia punya rahasia yang benar-benar cukup besar. Dan The Mountain di sini itu juga menunjukkan bahwa dia itu memiliki sebuah halangan, atau dia itu memiliki sebuah blockage yang sebenarnya itu sudah lama ada, sehingga apa yang dari dirinya dia itu sangat sulit untuk diungkapkan keluar. Ada juga The Mice. The Mice di sini juga bisa menandakan bahwa dia itu sebenarnya cukup stres dengan keadaannya dia yang sekarang. Dia itu sangat-sangat bingung. Entah kenapa dia itu lagi di masa-masa yang benar-benar ruwet, yang dia itu bingung harus bagaimana, karena sudah dari dulu atau sudah lama dia itu merasa bahwa dirinya dia itu ditekan oleh suatu tuntutan yang mengharuskan dia untuk bersikap sangat berbeda daripada dirinya dia yang sebenarnya. Oke, gue bakal buka kartu tarot lagi untuk final resultnya seperti apa, atau final pembacaan seperti apa. Grup pertama, apa yang orang ini? Oke, ada The Word. The Word, kartu The Word di sini itu menunjukkan suatu ending, atau di sini juga menunjukkan suatu penyelesaian yang harus diselesaikan. Jadi Deed reverse, dan juga The Word ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu dari hidupnya dia, dan mungkin di sini itu lebih ke arah kepada apa yang seharusnya dia jalankan di hidupnya dia, ataupun lebih ke arah kepada dia mengambil jalan hidupnya sendiri tanpa orang lain ikut campur. Dan The Word di sini benar-benar nantinya apa yang dia lakukan atau apa yang benar-benar dia jalankan merubah dirinya dia menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, dan menjadikan dirinya dia itu seseorang yang
sangat-sangat lebih positif daripada yang sebelumnya, dan nanti perubahan ini kamu akan terasa juga. Dan sampai di sini aja pembacaan grup pertama. Semoga bacaan ini bisa klik dan resonate dengan kalian. Serta jika bacaan ini menurut kalian pas dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe. Karena gue banyak banget kasih video pick card reading lainnya di setiap minggunya. Dan tetap stay tune and see you again on my next video. Bye-bye! Hai grup 2. Langsung aja gue bakal bacain kartu yang kalian pilih. Ini adalah Dreamcatcher yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Ini tentang Woman Holding a Coin. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup kedua, apa yang dia sembunyikan dari kamu? Grup kedua, apa yang dia sembunyikan dari kamu? Ada Judgment Reverse. Ada The Hermit. Dua, oke, ada langsung muncul dua kartu, keluar King of Pentacles dan juga The Devil. Dari kartu yang keluar ini, pertama Judgment Reverse itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu sama sekali nggak menjudge kamu, atau itu dia sama sekali tidak memberikan penilaian yang negatif kepada kamu, terutama di masalah finansial. Dan kartu The Hermit ini menunjukkan bahwa dia itu sangat mengenal dirinya sendiri. Dan King of Pentacles di sini juga menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang mampu untuk mengatur atau menjalankan suatu posisi di mana dia bisa menggunakan kepintarannya dia serta menggunakan keahliannya dia, logikanya dia tanpa terlalu membawa perasaan. Namun, ada juga kartu The Devil keluar. Kartu The Devil keluar ini mengarah ke kartu Judgment Reverse karena pada dasarnya dia adalah orang yang tidak bisa menilai sesuatu secara tepat, atau kalau gue bilang intuisinya dia tuh cukup kurang. Dan di sini tuh menyebabkan bahwa dia itu suka salah prejudgment ke kamu. Namun, justru hal-hal yang kalian permasalahkan atau hal-hal yang meragukan dari diri kalian, dia itu gak mempermasalahkan. Yang dia permasalahkan itu justru hal-hal lainnya yang sebenarnya itu bukanlah hal yang major atau sebenarnya bukan hal yang besar untuk kamu. Mungkin orang ini juga orang yang gampang berantem atau orang yang gampang mempermasalahkan hal-hal kecil, tapi hal-hal besar yang menurut kamu itu cukup bermasalah, dia malah gak ambil pusing. Dia ngambil pusingnya tuh justru hal-hal yang kecil yang sebenarnya gak perlu dipikirin. Dan disinilah dia itu mau ungkapin bahwa dia itu punya sifat seperti itu, dia itu punya karakter yang seperti itu. Dia itu juga merasa apa yang dia dapatkan dari kamu itu sangat berbeda daripada yang dia harapkan. Jadi di sini itu kurang sesuatu yang klik antara kamu dan dia, dan di sini itulah harus dibicarakan lagi dan benar-benar harus diungkapkan lagi, karena orang yang seperti ini itu merupakan orang yang cukup unik ya. Dia itu unik, punya karakternya sendiri, sedangkan karakter kamu itu dia anggap cukup berbeda, tapi dia melihat kekurangan dari kamu itu justru bukanlah hal yang besar, tapi hal-hal yang tidak perlu dipusingkan tuh malah dipusingkan sama dia. Jadi dia tuh juga bingung kenapa kalian itu sangat berbeda, atau kamu itu dengan dia tuh sangat berbeda. Dia merasanya seperti itu. Oke, next card gue bakal buka kartu selanjutnya. Kartu You're Not Alone. Dan juga Surround Yourself with Protective Energy. Jadi gini, orang ini tuh juga menyimpan rahasia bahwa sebenarnya di lingkungannya dia sendiri itu memperlakukan dia cukup buruk menurut dia, karena dia itu juga merasa bahwa dari dirinya dia itu ada sesuatu hal yang memang sangat berbeda daripada orang lain, dan perbedaan inilah yang membuat dia itu
benar-benar merasa bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan banyak orang, dan terutama kalau gue lihat orang ini cukup introvert, jadi dia sedikit memendam perasaannya dia, dan judgement yang dia keluarkan ataupun segala macam bentuk penilaian yang dia keluarkan, terkadang dia hanya simpan di kepalanya dia sendiri. Ada kartu You're Not Alone. You're Not Alone ini menunjukkan bahwa dia itu melihat kamu itu apa adanya seperti kamu. Jadi dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang mempunyai kekurangan yang menurut dia kekurangannya itu bukanlah sesuatu yang fatal. Oke, next card. Ada authority figures. Oke, juga the arts. Jadi gini, orang ini tuh cukup dominan dalam bidang kehidupannya dia, terutama dari keluarnya kartu King of Pentacles, itu menunjukkan bahwa orang ini itu mempunyai authority yang cukup besar di kehidupannya dia. Bahkan kalau gue lihat dari kartu yang keluar ini, orang ini itu cukup dipandang oleh beberapa orang di sekitarnya dia atau bahkan oleh banyak orang, sehingga dia itu benar-benar berpusat kepada pengambilan keputusan, sehingga hal-hal yang kecil-kecil yang menurut dia penting itu dia mau ungkapkan ke kamu, tapi nantinya saat kamu menerima berita atau saat nanti kamu menerima info dari orang ini, kamu itu merasa bahwa sebenarnya apa yang dia ungkapkan nanti bukanlah hal yang major atau bukanlah hal yang besar. Juga kartu The Arts. The Arts ini menunjukkan orang ini unik ya. Seperti yang gue bilang tadi, orang ini unik dengan kepribadiannya dan juga dengan apa yang dia miliki serta keahlian apa yang dia miliki. Orang ini unik dan orang ini tuh juga bisa melihat keunikan kamu tersendiri sebagai kamu pribadi seperti apa, dan dia tidak, sekali lagi, dia tidak mempermasalahkan kekurangan kamu secara pribadi, tapi hal-hal kecil, hal-hal yang sebenarnya menurut dia penting dan buat kamu enggak, itu dia merasa bahwa dia akan bicarakan nanti di sini. Bahkan hal-hal kecil tersebut itu membuat dirinya menanyakan kamu, apakah kalian itu, jika ini tentang asmara ya, jika kamu yang ambil grup 2 menanyakan tentang asmara, nanti dia bakal mengungkapkan hal-hal kecil yang sangat-sangat berbeda, yang sebenarnya itu kalian dua bisa rundingkan untuk penyesuaian. Benar-benar nanti kamu membutuhkan penyesuaian terhadap apa yang nantinya dia akan ungkapkan di sini, atau dia membutuhkan penyesuaian terhadap kamu. Oke, next card. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Jadi, nanti dia akan mengungkapkan sesuatu, tapi dia berharap saat dia mengungkapkan itu tidak ada yang namanya konflik. Jadi orang ini itu nggak suka konflik. Orang tipe dia bukanlah orang yang suka konflik, tapi orang tipe dia itu benar-benar unik. Dan saat dia ungkapkan itu ke kamu nanti, keunikannya dia serta keperbedaan yang kalian miliki, dia berharap tidak ada konflik dan tidak ada pertengkaran yang terjadi. Oke, ada relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Seperti yang gue bilang, nanti bakal ada penyesuaian, bakal ada perubahan. Dan perubahan-perubahan tersebut itu intinya adalah penyesuaian yang lebih daripada apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi nanti benar-benar akan ada penyesuaian, perubahan dari dirinya dia, serta perubahan dari diri kamu jika kamu mau melanjutkan hubungan dengan dia, baik dalam bentuk partner pekerjaan ataupun dalam bentuk asmara. Oke, next card. Ada kartu The Whip. Kartu The Fox. Dan juga The Rider. Gini, kalau gue bilang nanti
sebagian dari kamu yang ngambil grup kedua ini, nanti jika dia sudah mengungkapkan keasliannya dia serta keunikannya dia, itu akan terlintas dari kamu bahwa apa yang dia inginkan dari kamu itu bukanlah siapa kamu sebenarnya. Dan sebagian dari kamu itu nantinya juga akan merasa kalau apa yang kalian dapatkan dari dia itu benar-benar abuse emosi kalian, atau emosi kalian itu benar-benar berantakan setelah kalian mengetahui sifat aslinya dia atau keunikannya dia itu benar-benar jauh, sangat jauh berbeda daripada kamu. Dan walaupun nanti dia minta tidak ada konflik, ataupun walaupun nanti dia merasa bahwa apa yang dia inginkan dari kamu itu sebenarnya hal yang krusial atau hal yang sangat-sangat penting, kalau kalian merasa tidak cocok atau kalian merasa bahwa kalian tidak bisa menuruti keinginannya dia karena dia adalah orang yang sangat-sangat berbeda daripada apa yang kamu bayangkan, ataupun sangat-sangat berbeda daripada apa yang sebenarnya kamu harapkan ke dia, itu kalau gue bilang sih, kalau benar-benar dia tidak mau ada perubahan untuk menyesuaikan dengan kamu juga, dan kamu tidak bisa menyesuaikan, maka nanti ada salah satu dari kamu yang move, atau salah satu dari kamu yang pergi meninggalkan apa yang sedang kalian jalani ini. Oke, next card. Oke, ada kartu Cornucopia. Juga kartu Door to Personal Healing and Happiness. Kartu Cornucopia ini mengenai tentang kebutuhan ya. Jadi kalian berdua itu nanti akan ada saatnya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya kamu dapatkan dari dia, baik secara emosional ataupun bukan, sedangkan dia juga sama, baik secara emosional ataupun bukan. Itu nanti akan ada sebuah omongan atau keterbukaan yang lebih lanjut dari orang ini, dan nantinya itu jika sebagian dari kamu merasa bahwa kalian bisa berubah menuruti orang ini bisa adjust pribadinya dia terhadap kamu, maka nanti itu kalian akan bisa bahagia terhadap koneksi ini, atau nanti akan ada keharmonisan berdua. Jika ini tentang pekerjaan atau partner kerja, maka nantinya kamu berdua itu bisa menjalankan pekerjaan lebih dalam lagi, atau koneksi kalian dalam melakukan sebuah pekerjaan itu cukup besar, sehingga nanti kedepannya konflik-konflik yang muncul akan sangat mudah teratasi. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk menjelasnya seperti apa. Grup kedua, apalagi yang orang ini rahasiakan. Oke, ada The Tower. Kartu The Tower ini benar-benar akan adanya perubahan. Kartu The Tower adalah kartu yang menunjukkan bahwa segala macam sesuatu yang kalian bangun itu nanti pelan-pelan akan runtuh, tapi akan ada sesuatu yang baru yang muncul menggantikan yang runtuh tersebut. Dan apa yang menggantikan ini tergantung nanti apa yang kalian bangun. Apakah kalian membangun sebuah koneksi yang lebih kuat, atau apakah kalian tidak menjalankan koneksi ini? Nantinya itu hanya kamu dan dia yang bisa bicarakan. Tapi seperti kartu yang ini keluar, ini menandakan bahwa apa yang dia rahasiakan, keunikannya dia, serta kepribadiannya dia yang benar-benar belum terlihat sekarang, itu nanti akan sangat membawa perubahan terhadap koneksi kamu, dan juga akan sangat-sangat membawa sebuah perubahan terhadap bagaimana kamu melihat dia dan bagaimana dia melihat kamu. Ini bisa negatif, tapi juga bisa positif ya. Karena di sini juga ada kartu The Whip dan The Fox keluar. Oke, so sampai di sini aja grup kedua. Jika kalian merasa bahwa bacaan ini klik dan resonate dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe, karena setiap minggunya gue banyak banget tampilin video pick a card reading lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!
Hai grup 3, ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini adalah Dreamcatcher yang kalian pilih. Oke, gue bakal langsung buka kartu apa yang kalian pilih. Ini tentang Yin dan Yang. Oke, ada Tower Reverse. Oke, kartu Two of Pentacles. Kartu Seven of Cups Reverse. Juga kartu Nine of Wands. Oke, dari kartu yang keluar ini benar-benar definitely dia itu kelelahan. Baik secara fisik maupun mental, dia itu entah kenapa benar-benar exhausted. Benar-benar istilahnya capek terhadap sebuah keadaan atau terhadap sebuah pekerjaan yang dilakukan. Dan ini tuh dikarenakan sebenarnya dia itu sedang melakukan berbagai macam hal yang dia lakukan secara bersamaan, atau dia itu benar-benar butuh waktu untuk istirahat karena banyak banget hal-hal lainnya yang dia sedang pikirkan. Dan istilahnya kalau gue bilang sih gini, orang ini itu sedang di masa-masa menjalankan sebuah perubahan, atau dia itu kalau gue bilang after chaos atau after masalah besar terjadi di hidupnya dia, dan ternyata dia itu menyadari bahwa banyak banget nih buntut dari permasalahan yang dia hadapi sebelumnya itu, buntutnya itu banyak, dan dia itu harus melakukan banyak hal untuk menyeimbangkan keadaannya dia. Dan ini bisa berupa tentang sebuah koneksi asmara ataupun juga pekerjaan. Sebagian dari kamu yang ambil grup ketiga ini tentang pekerjaan, tapi di sisi lainnya ini tuh juga tentang asmara. Jadi dia itu butuh istirahat, dan dia itu merasa bahwa dia butuh waktu untuk pribadi dirinya sendiri untuk bisa sembuh dari segala macam kecapean, kelelahan yang dia alami baik mental maupun juga fisik. Dan di sini juga ada kartu Seven of Cups Reverse. Sini menunjukkan bahwa orang ini sangat fokus terhadap suatu hal sekarang. Orang ini fokus terhadap suatu hal, tapi fokusnya dia itu bukanlah ke kamu, makanya dia itu merasa dia butuh sedikit kelonggaran dari hubungan kamu atau koneksi kamu, yang dimana dia bisa menggunakan tenaganya dia untuk memfokuskan sesuatu terhadap apa yang dia benar-benar butuhkan sekarang ini. Dan kalau gue lihat di sini juga mungkin kamu itu orangnya sedikit membutuhkan perhatian lebih dari dia, dan dia ini tuh ingin sebenarnya memberikan kebutuhan yang lebih, tapi di sisi lain dia ada sesuatu hal nih yang dia ingin lakukan lagi, dan dia ini ingin lakukan lebih, tapi waktunya dia butuh waktu yang cukup banyak, dan dia itu belum bisa memberikan waktu yang lebih kepada kamu. Disinilah yang mau diungkapkan bahwa dia butuh istirahat, dia butuh break sebentar. Dan break di sini bukan berarti dalam artian memutuskan sebuah hubungan ya. Bisa juga dia benar-benar butuh me time untuk dia istirahat. Karena benar-benar orang yang kalian pikirkan sekarang ini itu lagi benar-benar lelah, lagi banyak banget kerjaan ataupun lagi banyak banget pikirannya dia, dan dia itu bisa lama-lama kalau terus-terusan begini dia bisa stres, bahkan dia itu benar-benar bisa cepat marah-marah, emosian, serta dia juga bahkan nanti ada ucapan-ucapan mungkin yang menyakitkan kamu. Makanya dia tuh butuh istirahat dulu nih untuk menyeimbangkan emosinya dia serta tenaganya dia, serta juga mentalnya dia, supaya nanti saat berbicara kepada kamu atau saat berkomunikasi dengan kamu itu dia sama sekali tidak membawa emosinya dia yang berantakan. Oke, next card. Grup 3, apa lagi yang dia sembunyikan? Kalau ini sih lebih dari kartu tarot ya, itu tuh lebih tentang emosinya dia sih. Dia menyembunyikan emosinya dia serta kelelahannya dia terhadap suatu hal yang mungkin kamunya juga nggak ngerti ada apa yang dalam hidupnya dia. Oke, di sini ada juga kartu Unleash Your Will Within.
juga Spirit Fox, trust your talents in changing time. Gini, dia itu butuh waktu sendiri karena waktu sendiri itu nantinya bisa membuat diri dia itu lebih positif lagi, atau dia itu bisa all out saat dia keluar dari kamarnya dia, dari rumahnya dia itu bisa all out menunjukkan siapa sih dia sebenarnya. Dan kalau gue lihat dengan Spirit Fox di sini itu juga menandakan bahwa orang ini atau orang yang kalian pikirkan ini itu dia butuh waktu untuk memperbaiki sesuatu. Oke, next card. Dan ini sih benar-benar tentang emosi ya, emosi dan juga pemikirannya dia, bahwa sekarang itu dia tuh lagi banyak pikiran, tapi kamu itu nggak tahu apa yang dia pikirkan karena dia sembunyikan juga dari kamu. Mungkin masalah di keluarganya dia ataupun di karirnya dia. Oke, di sini ada kartu New Love. Oke, jadi selain itu dia ini, kalau gue bilang tadi kan gue menjelaskan bahwa orang ini sedang membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dia bangun karena kartu The Tower Reverse menunjukkan bahwa dia telah melewati masa-masa krisis atau masa-masa berantakan sebagian dalam hidupnya dia, dan dia itu butuh waktu untuk membenahi dalam keadaannya dia atau pemikirannya dia butuh waktu untuk membenahi. Dan waktu membenahi itulah yang membuat dia itu sangat sibuk mental juga fisik ataupun perasaannya dia, sehingga orang ini itu sangat sensitif, dan orang ini itu istilahnya mampu untuk melihat hal-hal yang dulunya dia nggak bisa lihat sebelum kejadian-kejadian, sebelum peristiwa-peristiwa yang membuka matanya dia. Kalau gue lihat sih orang ini sedang melakukan yang namanya spiritual journey atau spiritual awakening. Kalau kalian tahu spiritual awakening itu banyak banget tahapnya, kalian bisa cari di internet. Dan orang ini itu sedang menjalankan itu di tahap chaos, di tahap dimana dia mendapatkan berbagai macam banyak cobaan dalam dirinya dia, dan dia itu sedang membenahi. Dia itu lagi di langkah spiritual awakening sih kalau gue bilang. Dan inilah yang dia rahasiakan dari kamu. Nantinya setelah ini semua selesai, dia itu akan melihat sebuah situasi atau dia itu akan melihat sesuatu dengan sangat-sangat berbeda daripada yang sebelumnya dia lihat. Dan juga apa yang dilihat nanti oleh dia, bagaimana dia melihat sesuatu, bagaimana dia melihat suatu keadaan, dia akan benar-benar lebih dewasa lagi. Oke, ada kartu rest and relaxation is essential. We all have fundamental need to take a break. Seperti yang gue bilang, orang ini butuh istirahat. Orang ini butuh waktu untuk menyembuhkan pemikirannya dia, serta mungkin fisiknya dia. Karena orang ini sedang kelelahan, baik pun mental seperti yang gue bilang, ataupun fisiknya. Dan dia cukup sensitif. Makanya dia cukup, kalau ngomong ke kamu juga mungkin sedikit marah-marah, atau sedikit mengeluarkan emosi yang dia punya. Oke, next card. Oke. Ada Magician and the Mirror. Juga ada kartu The Temple Pet. Benar ya, orang ini lagi melakukan yang namanya spiritual journey atau spiritual awakening. Dan perubahan spiritual, kalau kalian tahu itu juga berarti perubahan terhadap pola hidup, pandangan hidup dia seperti apa, akan sangat banyak perubahan di sini. Dan nantinya dia itu benar-benar akan menunjukkan siapa dirinya dia yang sebenarnya, dan kamu itu bisa melihat apa yang sedang dia alami atau apa yang sedang dia jalani sekarang ini. Perlahan-lahan nanti kamu akan bisa melihat itu karena perubahan yang ada dalam dirinya dia yang gue bilang tadi spiritual awakening. Bahkan sekarang walaupun kalian merasa tidak nyaman, kalian merasa orang ini cukup emosi, cukup marah-marah ke kalian, itu nantinya kalian akan mengerti bahwa apa yang sedang terjadi dalam dirinya dia itu membuat dia melihat segala macam bentuk kehidupannya dia sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Dan orang ini itu nanti akan memberikan suatu hal yang sangat positif kepada kamu, yang membantu kamu untuk
kamu menjalankan yang namanya spiritual awakening juga. Tapi yang pasti apa yang dia ingin ungkapkan adalah orang ini butuh istirahat. Oke. Next card. Ada kartu The Snake. The Sun. Kartu The Rider. Jadi gini, seperti yang gue bilang, orang ini itu sedang yang namanya perjalanan atau spiritual journey. Nanti dia itu akan kembali dari perjalanannya dia dan pribadinya dia yang lelah, pribadinya dia yang kecapean, serta emosinya dia yang kecapean akan pulih. Dan disitulah dia akan menjadi dirinya sendiri atau dia akan menjadi dirinya dia yang baru dengan mempertahankan nilai-nilai positif yang dia punya sebelumnya. Juga ada kartu The Snake. Jadi orang ini sedang menjalankan sebuah kesusahan, entah itu gue gak tahu emosinya dia, pekerjaan, karirnya dia, ataupun masalah keluarganya dia itu sedang mengalami kesusahan. Dan kartu The Sun ini menunjukkan pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan sebuah pencerahan, dia akan mendapatkan sebuah cahaya, di mana dia bisa membuat hidupnya dia itu lebih balance lagi, lebih seimbang lagi, dan lebih positif lagi. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup ketiga. Oke, ada dua kartu keluar, kartu Page of Cups dan kartu Strength Reverse. Kartu Page of Cups Reverse itu menunjukkan bahwa dia itu sedang otaknya buntu, gak bisa pikir sesuatu yang baik, atau di pikirannya dia itu dia gak bisa mengeluarkan sisi kreatifnya dia gak bisa mengeluarkan sisi-sisi kepintarannya dia, dan juga gak bisa mengeluarkan sisi-sisi dimana bahwa dia itu adalah sosok yang pintar, sosok yang ahli, dan juga sosok yang benar-benar punya sisi kreatif yang sangat besar. Dia nggak bisa keluarin itu karena pertama dia yang seperti gue bilang, orang ini kelelahan. Dan juga kartu The Strength Reverse. The Strength Reverse ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu harus put down dulu, harus cool down, harus minimalisir segala macam kekuatan atau bakat atau bahkan keahlian apa yang dia keluarkan sekarang itu bukanlah kekuatan serta bakat maksimal yang bisa dia berikan, karena orang ini itu sedang worn out, orang ini itu butuh istirahat. Jadi kalau kalian memaksakan sesuatu kepada dia untuk dia melakukan apa yang ingin kamu lakukan, kamu itu harus tahu dulu orang ini itu sekarang lagi kesusahan, lagi kecapean, dia butuh waktu istirahat. Jadi jika kalian ingin berkomunikasi yang berat-berat atau jika ingin ngobrol sesuatu yang dalam, kalau gue bilang sekarang ini bukan saat yang tepat. Sekarang ini saat yang tepat adalah dia menyendiri untuk bisa healing, untuk bisa mengeluarkan segala macam kelelahannya dia. Dan pada akhirnya nanti dia baru bisa ngobrol dengan kamu secara bebas, bisa bicara dengan kamu secara mendalam. Oke, sampai di sini aja grup ketiga. Semoga bacaan ini klik dan resonate dengan kalian. Please support channel gue dengan cara subscribe, karena setiap minggunya gue bakal selalu keluarin video tentang pilih kartu terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 4, ini adalah kartu yang kalian pilih, dan ini adalah Dreamcatcher yang kalian pilih. Oke, gue bakal langsung buka kartu apa yang kalian pilih. Kalian dapat kartu The Thinking Woman. Dari kartu yang keluar ini itu menunjukkan bahwa di kepalanya dia sekarang lagi banyak banget pikiran atau hal-hal yang dia pikirkan. Dan ini itu mungkin dari banyak aspek. Judgment Reverse. Oke, ada kartu Seven of Wands Reverse. Oke, kartu Four of Pentacles Reverse. Kartu Three of Cups Reverse. Itu
itu gue mau kasih tahu dulu bahwa sekarang ini di kepalanya dia atau di otaknya dia lagi banyak banget pikiran-pikiran atau lagi banyak banget hal-hal yang dia pusingkan, yang dia pikirkan. Dan ini itu mungkin tentang sebuah konflik yang dimana bahwa sebenarnya itu dia sudah nggak mau lagi untuk berantem, atau dia itu sudah nggak mau lagi ada di konflik tersebut. Dengan keluarnya kartu Seven of Wands reverse itu menunjukkan juga bahwa dia ini itu orang yang benar-benar gak mau berantem lagi tentang hal-hal yang saat ini dia sedang jalani. Dan juga The Judgment Reverse ini menunjukkan bahwa dia itu mencoba untuk tidak lagi mengeluarkan segala macam penilaian atau mengeluarkan segala macam bentuk-bentuk judgment terhadap apa yang kamu berikan kepada dia, terhadap sikap-sikap kamu. Dan juga di sini ada Four of Pentacles reverse. Di sini itu dia ingin melepas sesuatu, dan kalau gue bilang yang dia lepas itu adalah dari keluarnya kartu ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar ingin lepas konflik yang saat ini dia sedang jalani dengan kamu. Karena pertama, dari kartu Three of Cups reverse menandakan bahwa dia tidak bahagia. Dia itu nggak bahagia, dia nggak merasa puas terhadap hubungan kalian. Baik jika kamu ini yang ambil grup keempat menanyakan soal asmara ataupun menanyakan soal karir, soal hubungan pekerjaan dengan dia itu sekarang tidak happy dengan koneksi atau dengan hubungan yang kalian jalani, dan dia merasa bahwa dalam dirinya dia itu ada konflik-konflik tersendiri tentang kamu yang saat ini dia sedang pikirkan, tapi dia tuh mencoba untuk tidak mengambil sebuah penilaian sebelum mengetahui kebenarannya. Dan dia itu ingin lepas dari segala macam pemikiran-pemikirannya dia yang cukup negatif tentang suatu hal, atau dari pemikiran-pemikirannya dia yang cukup membuat dirinya itu nggak bisa bergerak, membuat dirinya itu malah nggak bisa ngapa-ngapain karena hal-hal yang dia pikirkan tersebut. Dan kalau gue lihat sebagian orang ini tuh juga lagi stres ya sekarang, makanya itu dia malah nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah dari dirinya dia yang mau dia lepaskan juga, bahwa dia itu mau lepasin segala macam konflik yang ada dalam dirinya dia, dalam kehidupan pribadinya dia mau lepasin itu semua karena dia nggak happy sekarang. Oke, so next card. Ada kartu Hermit, Retreat and Recharge. Juga kartu Broken Arrow, Embrace the Energy of Peace. Seperti yang gue bilang ya, orang ini itu sekarang dia benar-benar udah gak mau lagi yang namanya bertengkar. Dia mau peace, dia itu mau kedamaian dalam dirinya dia. Dia itu ingin mematahkan segala macam sesuatu yang benar-benar ada dalam hatinya dia, dalam pemikirannya dia, yang membuat dia tidak bahagia lagi, atau yang membuat dia tidak bisa happy menjalankan suatu hubungan dengan kamu. Dan The Hermit di sini itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia itu sekarang benar-benar lagi memikirkan dirinya sendiri tentang apa yang dia rasakan dalam hatinya, apa yang dia pikirkan dalam kepalanya. Dia itu benar-benar sekarang lagi mencoba berpusat terhadap dirinya sendiri. Makanya mungkin jika kamu merasa bahwa orang ini itu hari-hari ini tuh jarang komunikasi lagi dengan kamu, atau jarang komunikasi kembali dengan kamu, membalas chat kamu atau nelpon seperti yang sebelumnya, karena orang ini itu lagi berpusat kepada dirinya sendiri, yang sebenarnya itu dalam dirinya dia butuh pembenaran, dia butuh mencari jalan keluar dari apa yang terjadi, atau dari kenapa dia bisa merasa tidak se-happy yang dia inginkan terhadap koneksi yang sedang kalian jalani. Mungkin ini juga bisa karena ekspektasinya dia terhadap kamu itu terlalu besar, atau dia itu punya ekspektasi yang benar-benar sangat-sangat berbeda daripada orang yang biasa ekspektasikan ke kamu. Oke, next card. Oke, ada kartu Father.
dan juga living or travel. Jadi gini, orang ini kalau gue lihat dia juga mungkin punya masalah dengan keluarganya dia, tapi mungkin lebih ke pihak ayah atau ke pihak bapak. Dan mungkin masalah ini kamu nggak tahu, tapi dia itu punya masalah-masalah yang keluarganya dia itu mencoba membujuk dia supaya dia itu nggak berantem lagi atau dia itu berdamai terhadap situasi yang ada. Makanya itu dia itu benar-benar sekarang lagi memikirkan, di kepalanya dia banyak banget pikiran-pikiran yang ini itu tentang masalah keluarganya dia, juga mungkin masalah keuangannya, atau bahkan masalah karirnya dia. Dia itu saat ini benar-benar lagi kepikiran itu. Dan juga living or travel. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu ingin meninggalkan sesuatu, dan sesuatu itu yang seperti gue bilang adalah dia itu udah gak mau lagi yang namanya konflik. Dia itu udah gak mau lagi yang namanya berantem-berantem. Dia udah capek banget yang namanya berantem, terutama emosinya dia. Dan tapi kalau gue lihat di sini itu nanti ada sebagian dari kamu yang ambil grup 4, dia ini itu akan pergi atau akan melakukan yang namanya traveling untuk pemulihan diri atau untuk mengenal dirinya lebih lanjut lagi dengan keluarnya kartu The Hermit ini ya. Menunjukkan bahwa dia itu nantinya akan pergi meninggalkan dirinya yang lama dan mendapatkan dirinya dia yang baru, yang jauh lebih positif daripada apa yang sekarang ini dia sedang jalani di kehidupannya dia. Oke, next card. Oke, ada kartu Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as a truth. Jadi gini ya, orang ini tuh yang dirahasiakan bahwa sebenarnya dia merasa dia itu mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan cinta yang sebenarnya dia itu nggak tahu dia dapatkan. Jadi dia menerima sesuatu yang dia pikir bahwa itu bukanlah sebuah kasih. Itu adalah bukan sebuah cinta, bukan sebuah kasih sayang yang dia terima. Dan dia itu merasa bahwa apa yang dia terima itu menjadikan bahwa dirinya itu lebih tidak dicintai lagi, atau dia merasa bahwa dia itu benar-benar tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Terutama kalau gue lihat di sini sih dari pihak ayahnya dia atau dari pihak keluarganya dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan, atau ekspektasinya dia terhadap hidupnya dia itu terlalu besar sehingga apa yang dia terima itu dia merasa itu bukanlah bentuk dari sebuah kasih sayang, dan dia merasa bahwa dia itu kekurangan di situ. Oke, next card. Ada kartu Love Makes the Difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Jadi gini, orang ini itu juga lagi merasa mungkin dari masa lalunya ada suatu hal yang dia tidak bisa lepaskan. Dia merasa masa lalunya itu mengunci dia dari dia mendapatkan hal yang lebih. Padahal seharusnya itu masa lalu yang dia jalani, masa lalu yang dia alami, itu membentuk dirinya dia, membentuk pribadinya dia menjadi lebih baik lagi. Namun dia merasa masa lalunya itulah yang menghambat dia. Dan di situ dia tuh lagi pikir gimana caranya cari jalan keluar terhadap masalahnya dia. Dan kalau gue lihat sih masalah yang dihadapi ini sebagian yang ambil grup 4 ya ini nggak berkaitan dengan kamu, tapi dia itu lagi ruwet di kepalanya dia tentang kehidupannya dia, tentang masa lalunya dia. Oke, di sini juga ada kartu Healer of the Age. Dan juga kartu Attachment. Kalau ini fix banget, dia ini butuh yang namanya penyembuhan emosi. Mungkin kalau kalian bisa jadi teman curhatnya dia, atau kalian bisa jadi tempat dia menguapkan ya hal-hal yang selama ini dia pendam, atau tempat dia mendapatkan ide-ide baru, itu nantinya akan sangat membantu untuk dia.
Tapi jangan sampai apa yang kamu lakukan itu justru membuat diri kamu itu merasa lelah ya. Jangan sampai apa yang kamu berikan kepada dia malah dimanfaatkan oleh orang ini, sehingga nantinya kamu tidak mendapatkan hal seimbang atau hal setimpa yang mana kamu keluarkan juga. Oke, next card. Ada kartu The Clock Tower. Oke, kartu The Whip. Dan juga kartu The Crossroad. Gini, nanti kamu terhadap orang ini akan ada pilihan. Dan pilihan tersebut kamu harus putuskan. Karena kalau gue lihat nanti di sini sebagian dari kamu yang ambil grup 4 ada indikasi ke abuse atau indikasi ke pemanfaatan emosi kamu, baik itu secara emosi, fisik, atau bahkan secara pikiran kamu. Makanya nanti ada saatnya dimana kamu harus memutuskan sesuatu terhadap koneksi yang kamu jalani dengan dia. Dan The Clock Tower ini itu juga menunjukkan ini ya. Nantinya akan ada sebuah keputusan dari dia terhadap hidupnya dia yang mana berpengaruh terhadap koneksi kamu. Dan mungkin dia itu nanti salah satu dari kamu akan leave atau akan pergi, atau nantinya itu akan ada yang namanya sebuah perpisahan. Dan perpisahan di sini itu bisa juga dalam arti jarak tempat tinggal yang cukup jauh, ataupun benar-benar berpisah secara koneksi, sudah tidak ada koneksi lagi. Dan di sini tuh nanti kamu makanya akan ada sebuah pengambilan keputusan terhadap hal apa yang harus kamu lakukan di sini. Karena kalau gue lihat orang ini itu butuh sesuatu untuk merubah dirinya dia, dan sesuatu itu adalah sebagian dari kamu itu belum tentu bisa berikan kepada dia. Makanya kamu itu merasa bahwa apa yang dia berikan terhadap kamu itu sia-sia, dan nantinya kamu akan merasa bahwa kamu itu akan dimanfaatkan aja. Tapi sebenarnya dia itu bukan mau memanfaatkan kamu, tapi karena memang dia membutuhkan hal tersebut. Dia itu membutuhkan penyembuhan dari orang lain, dan kamu itu adalah salah satu orang yang dia anggap bisa membawa dia ke kebahagiaan, atau dia anggap bisa membawa dia ke diri dia yang lebih positif. Oke, gue ngambil kartu tarot lagi lebih jelasnya untuk terakhir seperti apa. Grup keempat, rahasia apa lagi yang disembunyikan? Oke, ada King of Wands Reverse. Kartu King of Wands Reverse itu menunjukkan bahwa dia itu bukanlah sosok yang bisa kamu pandang, atau dia itu bukanlah sosok yang ceria yang sebagaimana kamu mungkin harapkan dari orang lain. Dia bukan sosok yang fun, tapi dia itu adalah sosok yang serius terhadap hidupnya dia, yang sedikit complicated menjalankan kehidupannya dia. Dan juga orang ini itu nanti apa yang sedang dia hadapi ini, kamu itu nggak tahu. Ternyata dia itu banyak banget hal-hal yang dia pikiri, atau banyak banget masalah-masalah yang sebenarnya dia hadapi, tapi dia tidak ungkapkan ke kamu. Dan kalau gue lihat itu karena memang dia tidak mau mengungkapkan itu ke kamu, karena dia merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal dia itu butuh orang untuk menyembuhkan batinnya dia, menyembuhkan pemikirannya dia, terutama dari efek-efek masa lalu atau kehidupan dia yang waktu dia kecil atau apa yang merasa terluka. Oke, sampai di sini aja bacaan grup 4. Jika bacaan ini resonate dan klik dengan kamu, please support channel gue dengan cara subscribe, karena setiap minggunya gue bakal selalu kasih video pick card reading terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!